Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita pada pertemuan yang ke-12. Kita akan melanjutkan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk orang yang resign. Sebelumnya kita akan mengulang dulu bagaimana cara menghitung penghasilan bruto. Di sini ada soal latihan. Malik merupakan salah satu karyawan tetap dari PT Darul yang berlokasi di Bandung. Gaji yang didapatkan oleh Malik setiap bulan adalah Rp32.500.000. Selain gaji, Malik mendapatkan tunjangan berupa tunjangan kesehatan sebesar 12 juta per tahun, tunjangan transportasi 1 juta per bulan, tunjangan perumahan 2 juta per bulan, tunjangan anak 500.000 per anak, dan tunjangan istri sebesar 3 juta per bulan. Setiap hari, Malik mendapatkan makan siang dan snack selama di kantor yang diberikan di ruang makan secara prasmanan senilai Rp300.000 per hari. PT Darul memberikan premi BPJS Kesehatan sebesar 0,2% dari gaji dan premi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,25%. Untuk pensiun, PT Darul sudah membayarkan iuran pensiun sebesar 1% dari gaji pokok dan iuran JHT jaminan hari tua 1,5%. Malik membayar iuran pensiun sebesar 1% dari gaji, iuran jaminan hari tua 2%, BPJS Kesehatan sebesar 3%, dan BPJS Ketenagakerjaan 3,5%. Sejak tahun 2013, Malik menikah dan memiliki 3 orang anak. Di rumahnya, Malik bersama dengan ibunya. Yang jadi pertanyaan, berapakah PPh pasal 21 terutang untuk Malik setiap bulannya? Kita akan menghitung bagaimana menghitung penghasilan bruto. Yang harus diketahui, penghasilan bruto itu ada yang dikecualikan alias tidak dimasukkan ke penghasilan bruto. Ada 4. Yang pertama, pembayaran asuransi, bukan preminya oleh perusahaan asuransi kesehatan. Maksudnya, premi itu dibayar oleh perusahaan asuransi. Ini jarang kejadian. Yang kedua, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kalau ada iuran pensiun dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan kepada dana pensiun, tidak boleh dimasukkan ke penghasilan bruto. Yang ketiga, iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara jam sostek yang dibayar oleh pemberi kerja. Pemberi kerja atau perusahaan tempat bekerja membayar iuran jaminan hari tua, biasa disingkat JHT, tidak boleh dimasukkan ke penghasilan. Yang keempat, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Pertemuan yang lalu, pertemuan lalu sudah dibahas tentang natura yang bisa dijadikan penghasilan bruto dan natura yang tidak dimasukkan ke dalam penghasilan bruto. Pada umumnya, natura itu tidak dimasukkan ke dalam penghasilan bruto. Sekarang kita jawab bagaimana cara menghitung penghasilan bruto dari soal latihan yaitu Malik. Kita masukkan
gaji sebulan. Di sini ada gaji yang sebulan 32.500.000 kita masukkan. Kemudian penambah gaji. Di sini Malik mendapatkan tunjangan, yaitu tunjangan kesehatan 12 juta per tahun. Hati-hati, 12 juta per tahun. Kita di sini ngitungnya adalah per bulan, ya, ini sebulan. Jadi kita harus konversi menjadi sebulan. 12 juta per tahun jadi 1 juta per bulan. Kemudian tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi 1 juta, ini udah per bulan. Kemudian tunjangan perumahan 2 juta per bulan. Udah sama per bulan ini. Kemudian tunjangan anak 500.000 rupiah per anak. Nah, berarti kita harus tahu anaknya ada berapa. Anaknya itu ada di bawah. Sejak tahun 2013, Malik menikah dan memiliki 3 orang anak. Jadi 500.000 dikali 3, hasilnya 1.500.000. Kemudian di sini ada lagi tunjangan istri, yaitu 3 juta per bulan. Dimasukkan 3 juta per bulan. Kemudian di sini Malik mendapatkan makan siang dan snack. Nah, ini makan siang dan snack. Berarti bentuknya bukan uang. Bentuknya bukan uang, disebut natura. Disebutkan sebelumnya, natura pada umumnya tidak dimasukkan ke penghasilan bruto. Meskipun di sini ada nilai, yaitu 300.000. Tapi diberikannya itu berupa makan siang dan snack yang diberikan secara prasmanan. Artinya Malik tidak mendapatkan uang. Malik hanya mendapatkan makan siang dan snack. Tidak kita masukkan ke penghasilan. Kemudian ada lagi memberikan premi. Nah, ini premi dibayar sama perusahaan. Menambah penghasilan bruto 0,2% dari gaji. Berarti 0,2 dikali 32.500.000. Hasilnya 65.000. Kemudian ada lagi premi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 0,25. 0,25 dari gaji juga ya. 0,25 dikali gaji sebulan 32.500.000 dapat 81.250. Kemudian di sini PT Darul membayarkan iuran pensiun sebesar 1% dari gaji. Diberitahu di slide sebelumnya bahwa iuran pensiun tidak termasuk ke dalam penghasilan. Kita nggak boleh masukin ke penghasilan bruto. Kemudian iuran JHT, jaminan hari tua. Di sini juga ada ya, iuran jaminan hari tua. Itu juga tidak masuk ke penghasilan bruto. Kemudian setelah kita identifikasi penghasilan selama 1 bulan Malik, maka langkah selanjutnya adalah kita menjumlahkan 32.500.000 dijumlahkan tunjangan-tunjangan dan premi-premi. Dapat penghasilan bruto sebesar 41.146.250 rupiah.